Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat angka 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus menimpalinya dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan senantiasa menyertai kita. Dan juga Tuhan akan terus menyatakan damai sejahteranya yang berlimpah-limpah itu, yang melampaui segala akal itu, dan kasih karunia terus menyertai kita. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semangat Tuhan senantiasa, atau semangat Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah. Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu beracara dalam hidup kami. Dan mereka-mereka yang memiliki persoalan, masalah dalam hidup mereka, Engkau penolong mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan Keluaran 18 ayat yang ke-21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Puji nama Tuhan. Jadi yang pertama saya akan memberikan judulnya adalah Good Leader. Ini bagian yang kedua. Walaupun berpecah-pecah, tetapi saya mau bikin ini menjadi seri Good Leader, ya. Jadi seorang pemimpin yang baik. Dan dari pembacaan ini kita mengajukan pertanyaan, bagaimanakah ciri-ciri seorang pemimpin yang baik? Menurut ini pemimpin yang baik menurut Keluaran 18 ayat 21 adalah, yang pertama adalah takut akan Allah. Kenapa saya mengubah takut akan Allah ini? Karena kita yang pertama itu sebelum menjadi pemimpin itu roh takut akan Tuhan harus ada terlebih dahulu, pertama dalam kehidupan kita. Karena kalau roh takut akan Tuhan ini, nanti kecakapan-kecakapan yang lain kita akan bisa pertanggungjawabkan di dalam terang firman Allah. Karena apa? Yang menyoroti kita adalah Tuhan. Karena dikatakan dalam Amsal 15 ayat yang ketiga, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Jadi mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat. Jadi pemimpin itu harus yang pertama itu takut akan Tuhan. Supaya takut akan Tuhan ini ada dalam hidupnya, kita tahu kan bagaimana orang yang takut akan Tuhan itu ada ketentraman yang besar, ada perlindungan bagi anak-anaknya, ada sumber kehidupan, dan terlindungi dari segala perbuatan-perbuatan yang atau perangkap-perangkap atau jerat-jerat yang dipasang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Percayalah, ketika engkau menjadi pemimpin, pasti ada banyak orang yang tidak suka, dan tetapi banyak orang juga yang suka, apalagi kau menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh apa yang diharapkan oleh mereka. Jadi pemimpin itu harus orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah adalah orang yang cakap memimpin. Cakap memimpin di sini berarti dia tahu apa yang harus diperbuat. Dia tahu menjawab kebutuhan yang dipimpinnya. Dia tahu harus berbuat apa. Dia tahu memimpin secara manajerial kepada semua. Ini
pesan ini sebenarnya disampaikan oleh seorang imam yang bukan percaya kepada Allah, tetapi anak mantunya adalah orang yang melayani Allah, yaitu Yitro. Tetapi nasihatnya cukup luar biasa, cukup hebat, karena Musa sebelumnya tidak melakukan itu. Sehingga orang-orang yang dipimpinnya itu ketika meminta nasihat, meminta pendapat, meminta penghakiman kepada dia, akhirnya dari pagi sampai malam. Dan itu akan cukup melelahkan dia. Dan itu sebabnya mertuanya memberikan nasihat, jangan. Cari aja orang yang takut Tuhan, cari orang yang cakap, cari orang yang dapat dipercaya, cari orang yang membenci pengajaran suap. Tempatkan mereka menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 10, pemimpin 500, dan lain sebagainya. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan hebatnya Musa itu adalah melakukan sebagaimana yang disarankan oleh mertuanya, sekalipun mertuanya belum percaya kepada Allah Israel, Allah Yakub, Allah Abraham, ya, Allah Ishak. Tetapi dia mau melakukan sebagaimana yang dikatakannya. Makanya dia pilih orang-orang yang cakap memimpin. Ada yang cakap memimpin 1000, ditempatkannya di pimpinan 1000. Ada yang cakap di pimpinan 500, ditempatkannya di situ. Jadi ada yang 100 ditempatkannya di situ, ada yang 10 ditempatkannya di situ. Artinya mau saya katakan adalah Musa mempercayakan sesuatu sesuai dengan kecakapan mereka yang mereka miliki. Dan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kalau kita menjadi pemimpin sel, pemimpin apapun, kita harus setia melakukannya, setia mengerjakannya, dan kita walaupun hal-hal yang seperti itu, takut akan Tuhan akan senantiasa menyertai kita, dan kecakapan untuk memanage yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus lakukan. Karena Tuhan tidak melihat followernya. Tuhan melihat bagaimana kita setia, dan kemudian bagaimana mengarahkan umat yang kita pimpin, atau yang ada di bawah kita, atau yang kita gembalakan itu, betul-betul kita arahkan dalam takut akan Tuhan. Kalau saya katakan, apakah yang akan Anda lakukan kalau pemimpin besar, gereja besar yang luar biasa, tapi manipulatif? Tetapi ada pemimpin yang memimpin gereja kecil tapi jujur, benar. Kira-kira mana yang Anda pilih? Tapi ya untuk yang kecil, tapi kenyataannya kan nggak begitu. Nah, cakap dalam memimpin ini kita harus kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, kata firman Allah adalah dapat dipercaya. Bayangkan kalau pemimpin tidak dapat dipercaya. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Ibu Shirley ya, kepada nelayan yang mendapatkan pertolongan, yang dia ingin mengecek apakah dia mempergunakan, orang-orang itu mempergunakan kapal yang dipersembahkan kepada mereka, atau yang dihibahkan kepada mereka, atau yang harus mereka cicil, itu apakah betul-betul bermanfaat bagi mereka. Jadi ini luar biasa ibu ini, karena dia tidak hanya ingin memberikan kail kepada mereka, tetapi dia pantau apakah itu bermanfaat atau tidak. Dan ternyata dari semua jawaban itu adalah bermanfaat. Tetapi dari antara orang yang meminta itu ada juga orang-orang yang mengajukan permohonan kembali, yaitu tentang sesuatu yang mereka harapkan. Dan kemudian ibu itu mengatakan, ya saya akan koordinasikan. Lalu kemudian lalu dibilang seseorang begini, yang mengajukan permohonan itu, ibu jangan sampai barang itu 1 atau 2 hari di tangan orang, karena banyak tikus-tikusnya. Lalu ibu itu bilang, di sini akan sudah ada nomor telepon saya, dan kalau ada orang-orang itu foto itu wajahnya, DM sama saya. Wah, itu luar biasa.
Itu sesuatu yang sangat hebat. Tikus-tikus ini artinya adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya, yang hanya kerjanya merongrong, mencari kepentingan sendiri dan golongannya dan kelompoknya. Dia tidak mau tahu bahwa itu dikhususkan kepada orang-orang yang tidak mampu, tapi mereka pejabat-pejabat itu atau orang-orang yang dipercayakan itu menjadi tikus yang menggerogoti bantuan-bantuan itu hanya untuk kepentingan mereka. Dan itu sebabnya Ibu Shirley katakan, kalau ada orang seperti itu DM, foto dia DM kepada saya. Ya, ini karena apa? Ibu Shirley dapat dipercaya. Saya seringkali mengikuti perkembangan yang di Maluku Utara maupun yang di Jawa Barat. Dan Ibu Shirley itu kalau dia berjanji, dia akan tepati. Dan itulah sebabnya, misalnya satu contoh, anak yang tidak mau sekolah, yang tidak mau sekolah. Lalu kemudian itu anak dimarah sama Ibu Shirley. Bagaimana kalau kamu mau jadi apa ya? Kira-kira begitulah. Jadi harus sekolah. Beberapa bulan kemudian dia pantau anak itu. Apakah anak itu betul-betul sudah sekolah? Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bagi saya, itu bukan pemimpin yang bermain-main, tetapi dia ingin anak ini disekolahkan atau tidak oleh ibunya, oleh keluarganya. Ternyata disekolahkan, ditanya, walaupun masih ya. Tapi ada yang dijawab benar, itu diberikan sesuatu atau uang kepada mereka. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Pemimpin yang dapat dipercaya itu bukan hanya dia melihat, dia dapat dipercaya, tapi orang-orang itu yang dia pimpin itu juga diharapkan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau pemimpin dapat dipercaya, dia juga menginginkan masyarakat itu dapat dipercaya, bukan hanya pemimpin. Artinya di sini mau saya katakan, dia ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Kalau aku dapat dipercaya, engkau juga harus dapat dipercaya. Dan itu nyata. Seperti yang saya katakan, ada berapa janji saya tentang kapal? 10, 6 untuk sumbangan, 4 itu untuk apa itu istilahnya, untuk dibayar gitu, walaupun cicil, untuk bergulir. Itu sudah datang dia, digunakan baik-baik ya. Nanti saya akan lihat lagi apakah dia bermanfaat atau tidak. Apakah itu yang diminta mereka Yamaha, dan dicek sama dia. Kemudian nelayan-nelayan yang apa yang kau beli, mesin apa, mesin apa itu, mesin Yamaha, dan dicek semua Yamaha. Dan saya bukan promosi Yamaha, saya nggak tahu kualitas Yamaha atau Suzuki itu. Yang saya tahu dari situ, dari pembicaraan mereka saja. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi pemimpin yang baik atau good leader itu, ini dalam bagian yang kedua good leader ini ya. Jadi kita sebagai dalam kepemimpinan rohani, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan apa yang kita lakukan, kita juga harus push masyarakat atau orang-orang yang di bawah kita untuk dapat dipercaya. Jangan kita mau jujur, kita biarkan umat tidak jujur. Tidak, nggak boleh begitu. Kita jujur, kita push jemaat untuk hidup jujur, walaupun tidak mudah. Ya, saya seringkali mengatakan kepada orang, ada jemaat saya dulu, ya, yang saya push selalu jujur. Tetapi kadang-kala karena sesuatu dia merasa kalau jujur dia nggak dapat makan. Dan pada akhirnya ketidakjujurannya itu akan menenggelamkan dia. Dan itu terbukti, ketidakjujurannya menenggelamkan dia. Yang mau saya katakan adalah, kalau kita hidup jujur, kita harus pushkan. Kalau kita hidup dapat dipercaya, kita harus push jemaat yang kita layani. Kalau kita takut akan Tuhan, kita push. Mengapa saya terus mempush para pendengar saya di YouTube untuk memperkatakan firman Allah?
Karena juga keluarga saya memperkatakan firman Allah itu. Sehingga saya rindu supaya setiap keluarga itu betul-betul dikuasai oleh firman Allah. Memang tidak terjadi dalam satu malam, tetapi saya tetap yakin kekuatan firman itu. Dan itulah sebabnya ketika kamu berdoa, bacalah firman Allah. Ketika kamu baca firman Allah, berdoalah. Kita berdoa bukan hanya di kamar saja, walaupun itu penting, ya, dan sangat penting. Kita juga bisa berdoa di jalan, di mobil, di motor, di mana saja. Artinya konektivitas kita terjadi terus-menerus di hadapan Tuhan, supaya keintiman kita itu terus mendapat kekuatan, kita tetap hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan oleh firman Allah, benci kepada pengajaran suap. Ini kadang-kadang juga bukan benci, malah cari-cari. Dipercayakan sesuatu kepada dia ambil sebagai persennya kepada dia. Ini sesuatu nggak benar ini, ya. Tapi anehnya ada juga pendeta yang seperti itu, mau ngikut, mau jadi apa? Mau kita jadi ajari apa umat itu? Biarpun hebat khotbahmu, biarpun hebat engkau mengatakan tentang kekudusan, tentang kebenaran, tapi kalau engkau terlibat dalam hal itu, sia-sia khotbahmu. Makanya bertobat. Jangan jadikan hidupmu menjadi sarang suap atau penyuap atau pemberi orang untuk menyuap oleh karena engkau mendapatkan sesuatu. Kalau disebut itu money laundry. Lalu yang mau saya katakan ketika engkau bertanggungjawabkan, apa yang engkau akan katakan kepada Tuhan? Apabila, ini kan urusan saya Tuhan, itu bukan urusan Tuhan. Kalau yang seperti ini Tuhan, ini soal-soal begini, Tuhan gak usah campur tangan. Ini urusan saya. Tapi saya pasti yakin bahwa Tuhan akan berduka dengan sikap kita seperti itu. Jadilah pemimpin yang baik. Dia memiliki ciri-ciri takut akan Tuhan, dapat dipercaya, cakap memimpin, tidak menerima suap, tidak menerima atau mencari suap. Itu saya bilang. Tapi kita melihat ada banyak pemimpin-pemimpin di anak bangsa ini menjadi penyuap dan juga menjadi orang yang suka suap. Ingatlah, saya sudah menemukan banyak orang yang ketika masa hidupnya, masa menjabat, menyuap, menerima uang suap. Yang pertama saya katakan, anaknya terlibat dalam berbagai kejahatan. Karena apa? Diasupi dengan hal yang tidak baik. Yang kedua, di masa tuanya, Alkitab katakan dia akan dihancurkan. Bagaimana caranya? Engkau kadang-kala mungkin menjadi sakit penyakit, lumpuh, stroke, jantung, terbaring di tempat tidur, nggak bisa makan, gula dan lain sebagainya. Kenapa? Kamu berikan dirimu asupan yang tidak halal. Alkitab katakan, seperti ayam hutan, ia mengerami yang tidak ditelurkannya. Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Di pertengahan usianya dia akan dihancurkan. Di ujung usianya dia terkenal menjadi orang yang bebal. Dan berbagai banyak masalah akan dihadapinya. Dan itulah sebabnya, cukupkan dirimu dengan apa yang Tuhan percaya. Kita katakan, cukupkan dirimu dengan gajimu. Kalau engkau menjadi pemimpin di bangsa ini, cukuplah dengan apa yang negara berikan kepadamu. Jangan susahkan dirimu, jangan susahkan keturunanmu. Mungkin sementara engkau bersenang-senang, tapi jangan pernah lupa, satu kali engkau akan melihat Tuhan mengambilnya dengan cara paksa darimu. Dan puji nama Tuhan,
Jadi kita melihat bahwa jadilah seorang pemimpin yang baik. Seperti pemimpin yang baik itu seperti nahkoda yang bukan dia hanya ahli dalam mengemudi kapalnya, tapi dia selalu akan berhati-hati mengecek peta, apakah dia masih kompas dan cek cuaca, dengar radio, badai apakah datang badai dan lain sebagainya. Supaya tidak terjadi hal yang membahayakan dirinya dan orang-orang yang dibawanya. Demikian juga kalau dia menjadi pemimpin yang baik, dia akan memperhatikan dirinya. Kalau Paulus katakan, perhatikanlah ajaranmu dan hiduplah sesuai dengan itu, supaya orang-orang yang melihat engkau tetap setia dalam menjalani kehidupannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, jadilah pemimpin yang baik. Good leader, be a good leader. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah kami ketika kami berpunya keinginan menjadi seorang pemimpin atau yang sudah menjadi pemimpin saat ini, biarkan kami apa yang dikatakan oleh Yitro itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan adalah Allah yang baik, yang akan terus menyatakan kekuatannya kepada kami untuk melakukan apa yang kau harapkan. Takut Tuhan, cakap untuk memimpin, dan juga dapat dipercaya tidak menerima suap. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sedang mengalami pergumulan kehidupan. Tuhan datang kepada mereka, menolong mereka, sehingga mereka tetap di dalam kebaikan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa karena pertolongan-Mu datang kepada mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan seri yang kedua ini dalam menjadi pemimpin yang baik. Biarlah kita menjadi pemimpin yang baik. Dan saya mengucapkan sekali lagi selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.